supporter dari Jawa Barat ya. Ada hat-trick tulisannya. Hat-trick juara umum ya. Jadi jelas bagaimana mereka mengharapkan tentunya masyarakat dari Jawa Barat sama-sama mendukung dan juga memberikan doa terbaiknya untuk setiap kontingen yang berlaga dan tidak terkecuali dari cabang olahraga sepak bola putra. Dengan Jawa Timur saya rasa tetap akan berupaya mendapatkan medali emas karena mereka sudah sangat lama tidak mendapatkan medali emas di cabang olahraga sepak bola putra ini. Terakhir angkatannya Randy Irwan dan kawan-kawan ya. Iya. Randy Irwan bahkan saat ini pun sudah di usia menjelang pensiun, tapi masih bermain di Delta Sidoarjo. Ya, sebuah pelanggaran tadi. Sebuah aksi profesional foul dari satu gelandang tengah Jawa Barat langsung mematahkan sebuah pergerakan cepat dari pemain Jawa Timur. Ya, cukup baik kali ini apa yang ditampilkan oleh Muhammad Aditya Rangga Saputra. Jawa Timur kali ini mencoba untuk menyerang dari sisi kanan pertahanan Jawa Barat. Pas, kembali bola berada di kaki anak-anak Jawa Barat. Kita saksikan cukup baik dan cukup tenang. Kita saksikan apa yang dilakukan oleh Abdan Hanif. Dia peluang Jawa Barat. Oh, cukup baik apa yang dilakukan oleh pemain bertubuh tinggi menjulang, pemain belakang dari Jawa Timur, namun kali ini gelombang. Henry dari sisi kiri berikan ancaman. Masih cukup tenang Jawa Timur. Dan Hanif kali ini, masih Abdan Hanif ke tengah. Patroni. Udah lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Sayang sekali, Bang. Ya, tadi sebuah pergerakan kerjasama antara Zamzam Sofia dan juga fullback kiri mereka, yaitu pemain bernomor 19 Henry Gunawan ya. Terlalu sempit memang area kombinasinya. Marvin lebar ke sisi kanan kali ini kepada Alvaris Sobirin. Angkat langsung ke tengah. Cukup baik dari maksudnya, namun sayang aku dihalau dengan cermat oleh para pemain bertahan Jawa Timur yang terkenal tangguh ya. Dan kembali ke jaga gawang Sujarni. Tempatnya adalah pilihan terbaik pemain dari belakang Krisna Prastio. Henry Gunawan tadi. Ya, kalau kita lihat sejauh ini, Bang, bagaimana 17 menit pertandingan berlangsung, Jawa Barat cukup tenang dalam. Oh, kali ini sudah berbahaya, namun sudah lebih dulu offside. Alfi Fatoni, sebuah pergerakan yang cukup baik dan sebenarnya juga umpan yang sangat terukur dari Henry Gunawan. Kita saksikan. Ya, dan memang ketika bola dilepaskan benar, Alfi Fatoni sudah berada di depan garis kanan terakhir dari Jawa Timur ya. Tiga outset terjadi di momen tersebut, dan memang kita melihat tampaknya coach ini sudah mempelajari bahwa Jawa Timur begitu rapat dari lini tengah dan juga lini pertahanan mereka di area narrow, sehingga para pemain Jawa Barat tidak memaksakan untuk bermain kombinasi cepat di area tersebut, tapi lebih memilih bermain secara direct. Maka jangan heran jika umpan-umpan terupas itu bahkan sering terjadi di permainan Jawa Barat. Oke, dan satu pemain dari Jawa Timur nampaknya harus mendapatkan observasi dari tim medis. Kita turun kembali di turnamen-turnamen selanjutnya. Ya, kita lihat bagaimana supporter dari Jawa Timur dengan slogan mereka wani. Iya, betul. Memang begitu mendarah daging ya slogan tersebut, sehingga membuat persaingan begitu positif. Dan ini juga supporter dari Jawa Barat yang langsung hadir di Stadion Harapan Bangsa Aceh. Ya, secara demografi tidak dekat nih, Bang. Iya, betul. Dari Jawa Barat menuju ke Aceh, Jawa Timur menuju ke Aceh.
Ya seperti kita tahu ya, Indonesia adalah negara yang sangat luas. Iya. Sabang sampai Merauke. Dan kali ini kita saksikan kembali pertandingan lanjutan tembakan langsung tadi maksudnya. Bermain bernomor punggung 31 yang tidak lain tidak bukan adalah Zam-Zam. Terlalu lemah. Ya, dan patut sedikit kita samakan persepsi ya Chris, bahwa Iya. memang di kelompok usia daftar susunan pemain kadang-kadang secara posisi ini berbeda dengan apa yang ditampilkan di lapangan. Itu Iya. sengaja untuk mengecoh lawan. Iya. Karena memang kita tahu juga bahwa scoutingnya di Indonesia masih dalam tahap untuk berkembang, sehingga Betul. scoutingnya belum benar-benar tersaji. Jadi tidak aneh jika Zam-Zam yang didaftarkan sebagai center back ternyata adalah pemain sayap kiri di lapangan. Dan memang itu adalah salah satu taktik untuk bisa mengelabui taktik lawan. Ya, dan kita saksikan kali ini sebuah peluang dari Jawa Barat dan melanjutkan apa yang Anda sampaikan, Ibam. Iya. Dari pembinaan kelompok usia muda seperti Pekan Olahraga Nasional, wajar jika starting line up tidak sesuai dengan pengaplikasian di atas lapangan, termasuk bukan hanya mengecoh lawan tapi juga mengecoh kita, Ibam, sebagai komentator. Iya. Karena biasanya netizen nanya nih, Bang, tahu dari mana nama-nama pemain, tapi kalau kita bicara terkait dengan apa yang ada di atas lapangan, ini adalah hal yang wajar. Kalau kita lihat sejak awal, menit-menit awal, sebenarnya Jawa Barat juga sudah banyak melakukan rotasi. Terkadang kita lihat ya bagaimana seorang Krisna Prastio bisa menjadi pemain terakhir, Iya. tapi terkadang juga Raka Sabir Al-Hadi bersama dengan Fauzan Nabil juga bisa berada di posisi belakang ya, Iya, atau dan pemain belakang. Dengan berjalannya waktu kita sudah bisa menjawab ya, Betul. bahwa yang menjadi center back utama dari Jawa Barat adalah Fauzan Nabil dan juga Krisna Prasetyo. Karena dua-duanya Iya. ada di dua posisi center back. Ya, Sedangkan fullback kirinya adalah Henry. Sedangkan di sisi satunya lagi fullback ditempati oleh Alfari Sobirin ya. ya. Kembali kali ini kita saksikan Henry Gunawan. Satu sentuhan cukup baik kali ini. Oh, kembali mengenai wasit. Dan kita saksikan kembali. Bola berada di kaki Talib dan sang pelatih meminta untuk membuang. Karena memang tadi ada benturan terjadi, dan setelah benturan itu terjadi, kebetulan memang bola mengenai wasit. Ya, kita lihat. Ada perbedaan ya, kalau bolanya masih dalam penguasaan satu pemain ya sudah menguasai maka akan play on, tapi jika penguasaannya berpindah ataupun mengubah alur bola jadi drop ya. Kita yang dilihatkan adalah di dalam tadi ada sedikit pelecehan dari pemain Jawa itu karena biasanya memimpin jalannya pertandingan partai puncak dari Pekan Olahraga Nasional cabang olahraga sepak bola putra. Kita lihat, oh masih mampu dihalau dengan cermat. Luar lapangan pertandingan. Ya, yang bisa dikatakan ini merupakan pergantian pertama ya yang dilakukan di atas pertandingan, karena tadi ada masalah cedera yang sebenarnya tidak kita harapkan sebenarnya, Ibam, karena seperti yang tadi Ibam sempat sampaikan, Sobat Sport dimanapun Anda berada, Pekan Olahraga Nasional merupakan pertandingan untuk pembinaan atau kompetisi di usia dini. Artinya kita berharap para pemain tidak mendapatkan cedera yang berarti, ya, sehingga cedera tersebut tidak harus sampai menghentikan cita-cita ataupun harapan dari setiap pemain. betul. Dan memang para pemain juga harus tetap bisa memikirkan bahwa karir mereka masih sangat panjang. Betul. Ya. Jadi pencapaian pun adalah pencapaian yang bisa mereka nikmati tapi tidak menjadi tujuan akhir. Ya. Karena sebagai intermezzo, saya ada beberapa sahabat atau teman yang mereka sebenarnya adalah seorang atlet profesional, salah satunya dari beberapa cabang olahraga seperti karate mungkin. Tapi akhirnya langkah terhenti karena terkait dengan cedera Iya. di usia muda yang dialami. Dan
mungkin di sepak bola karena kita melihat sebagai satu kesatuan tim ada 11 pemain, terkadang ada tuh Bang, biasanya yang hilang-hilang satu demi satu gitu ya. Itu salah satu mimpi buruk para atlet muda adalah Betul. cedera ya. Ya, Dan dengan berkembangnya aspek fisioterapis di Indonesia pun itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari Ya. hal tersebut. kali ini kita saksikan. Ya, kalau kita lihat postur dari Henry Gunawan Jawa Barat. Oh, kali ini kita saksikan terlebih dahulu sebuah peluang Jawa Barat. Oh, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran. Bukan sebuah pelanggaran. Masih kali ini bola berada di kaki para pemain Jawa Timur. Real kali ini melebar ke sisi kiri, berpindah haluan. Angkat langsung maksudnya ke depan tadi. Gagal. Halo dengan cermat. Kembali kali ini. Ada satu nama yang begitu mencuri perhatian di lini tengah Jawa Timur, yaitu Rano Jutati Karenano ya. Ini pemain yang benar-benar terus bergerak dan juga terus bekerja keras di lini tengah Jawa Timur. Dan tadi terakhir melakukan sebuah intercept penting Ya. mencegah serangan dari Jawa Barat. Ini dia yang saya maksud, ketika build up satu pemain dari Jawa Barat akan turun menjemput bola, jadi akan Jawa Barat bermain dengan 3 center back. Betul. Padahal tetap 2. Tapi situasi permainan memang membutuhkan satu pemain yang harus menjemput bola ke belakang. Terjatuh tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Dwi. Kita saksikan bantai mengulang. Iya, sayang sekali. Dan kita lihat bagaimana aksi dari seorang Abdan Hanif untuk mengatur permainan dari kaki. Dan kita lihat Jawa Barat secara permainan, kita lihat bagaimana kaki kanan dan kiri semua berfungsi Hidup dengan ya? baik, hidup ya. Betul. Dan memang kali ini masuk ke menit ke-25 ke atas, tampaknya para pemain Jawa Barat lebih nyaman dalam melakukan ball possession. Tidak seperti di 10 menit awal, di mana mereka lebih mengandalkan permainan direct ketika mereka menguasai bola. Kali ini ada pendekatan yang cukup berbeda di fase kali ini. Sedangkan nampaknya sisi wingback kanan dari Muhammad Aditya ya, wingback dari Jawa Timur akan coba terus dicecar oleh para pemain Jabar. Jadi nampaknya Aditya pun harus mulai berhati-hati. Kita saksikan Rano tadi berduel. Oh, cukup keras dan bukan sebuah pelanggaran, play on. Namun sudah lebih di offside. Apa yang dilakukan tadi oleh Afi Fatoni? Memang ada keterlambatan dalam meniup fluid ya, yang wasit, namun memang sudah lebih di offside, jelas. Betul. Dari tim guys. Ini dia bagaimana ketika bola disodorkan oleh Fauzan Nabil, jelas Afif Fatoni sudah ada satu langkah di belakang garis pertahanan terakhir, dan asisten wasit sebenarnya sudah langsung mengangkat bendera. Tinggal bagaimana memang pasti ada waktu antara wasit utama menoleh ke asisten dengan melihat kejadian di atas lapangan. Iya. Kecuali didukung dengan perangkat seperti Komunikasi ya. komunikasi ya, Bang. Dan tidak ada VAR. Betul. Jadi keluar tadi dari sarangnya, langsung melakukan counter attack maksudnya ke depan tadi. Kebetulan tidak bukan Afif Fatoni yang dituju. Dan kita lihat Fauzan Nabil saat ini justru maju ke depan, seperti double dia dengan Afif Fatoni. Ya, Fauzan Nabil memang menjadi pemain di lini depan ya bersama Afif Fatoni. Sedangkan di lini tengah ada Abdan Hanif, ada Rafi Khalid, Marvin Nugraha dan juga Zamzam menjadi dua wing di kanan dan kiri. Sedangkan fullback kanan diisi oleh Alfaris Sobirin, Henry, lalu dua center backnya adalah Krisna dan juga Raka Sabil. Iya. Ini dia Abdan Hanif yang memang kerap turun ke belakang bukan sebagai deep playmaker. Ia bersama Marvin. Pemain-pemain muda ini yang berlaga di pekan olahraga nasional, bukan hanya dari Jawa Barat tapi juga dari Jawa Timur, mereka terlihat begitu percaya diri dalam melakukan build up, tidak terburu-buru. Dan lagi-lagi sayang sekali tadi maksudnya kepada Henry Gunawan.
Wow, sebuah bola panjang bagus sekali kali ini. Sebuah peluang tentunya dari Jawa Timur, mampu dipilih dengan cermat. Ada Raka Sabir Al-Hadi dan sang kapten dari Jawa Timur. Pemain yang awal mula pertandingan saya pikir dia adalah Abanda Herman. Sang center back ya, Center Muhammad back, Yoga ya. Muhammad Yoga. Karena memang posturnya sangat tinggi menjulang, ia memiliki postur lebih dari 175 cm. Ya. Dan tadi bola panjangnya untuk Ahmad Dwi juga begitu baik, membuat ini pertahanan dari Jawa Barat terpaksa harus langsung membuang bola. Dan kita juga ingat di PON 2021 Jawa Timur memiliki center back bagus bernama Dimas Soekarno, pemain yang saat ini sudah membela PSM Makassar ya. Saat sebelumnya juga sempat membela Persikap dan juga Gresik United. Jadi memang untuk urusan center back mumpuni Jawa Timur ini tidak pernah kehabisan bakat ya, Chris. Ya, setuju. Selain center back juga bagaimana mereka memiliki para pemain-pemain bertahan yang dalam tanda kutip bisa dikatakan cukup kuat. Ya. Rangga kali ini. Maksudnya tadi melewati pemain belakang. Hani. Benturan tadi. Fauzan Nabil mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan malam hari ini. Ya, secara postur memang Fauzan Nabil ini lebih tinggi sedikit dibanding Afif Fatoni, tapi secara fungsi di lapangan ia beberapa kali nampak menjadi pemantul terhadap serangan dan juga pemain pertama yang menjegal serangan lawan. Jadi tidak heran ia bakal banyak berduel dengan pemain Jawa Timur. Dan kartu kuning akhirnya didapatkan membuat Fauzan Nabil akan harus lebih berhati-hati pada sisa laga persaingan. Kembali sebuah peluang di menit ke-31. Jawa Timur mendapatkan tendangan bebas sudah dilakukan, angkat dalam kotak penalti. Kita saksikan bagaimana kesigapan sang penjaga gawang Sujarmin. Lempar ke dalam bagi Jawa Timur kali ini. Ya, lagi-lagi bagaimana tendangan bebas dari Jawa Timur bisa on point, bisa berada di area jantung pertahanan Jawa Barat. Beruntung Jawa Barat memiliki penjaga gawang yang memiliki konsentrasi baik, yaitu Sujarmin. Ini dia. Ini yang saya katakan on target dan juga on point ya, ketika bola bisa diarahkan ke dalam kotak kecil di area kotak penalti. Dan memang untuk bisa mengarahkan bola ke sana secara konsisten adalah hal yang sangat sulit ya. Tapi ternyata Rano Jutati bisa melakukan itu di 2 kesempatan. Ya, kita saksikan ada sebuah duel yang cukup menarik untuk kita saksikan di lapangan tengah kali ini Jawa Barat. Tembakan jarak jauh namun masih sangat lemah, Ibam. Ya, sebuah percobaan dari Muhammad Bintang tadi. Memang ia berada di space yang cukup terbuka, ada passing yang sedikit terlambat dari 2 center back Jawa Barat. Dan ia memiliki kesempatan untuk menendang, tapi memang eksekusi akhirnya ini masih menjadi problem. Sehingga ketika bola ditendang, powernya belum cukup ya. Betul. Ya, saya suka cuttingan baju Jawa Barat ya, Ibam. Belakangnya seperti long line, kekinian banget Ibam. Betul. Artinya aspek style juga sudah pasti ya, sangat dibutuhkan di era modern seperti sekarang ini, menunjang penampilan dan juga percaya diri para pemain. Kita saksikan seperti yang di layar kaca saat ini sedang berlangsung. Bagaimana Jawa Barat tadi dengan kepercayaan diri mencoba memberikan umpan-umpan terupas yang tentunya ditujukan oleh Afif Fatoni. Namun bukanlah perkara mudah bagi Afif menghadapi pemain-pemain tangguh asal Jawa Timur. Kita dalam tayangan ulang. Oke, dan melanjutkan apa yang Chris bilang tentang desain jersey di PON. Saya rasa memang harus mulai terus progres ke arah yang lebih positif dengan style-style yang kekinian, karena bisa jadi ini adalah salah satu jersey yang memorable bagi para pemain ketika kita tidak tahu 3-4 tahun mendatang pemain-pemain ini bisa tembus ke tim nasional, Chris. Betul, dan tentunya ketika ditayangkan di kanal manapun, baik itu televisi ataupun media sosial, foto dengan handphone dan lain sebagainya, ini tentunya bisa menjadi sebuah kenangan dan dokumenter. Kita tidak ada yang pernah tahu siapa yang nantinya akan mungkin berlaga di tim nasional Indonesia dan membanggakan Indonesia. Betul. Di masa yang akan datang. Juga menjadi pemain-pemain di Liga 1 ya. Betul. Atau mungkin
pemain termahal di Indonesia, asal Indonesia. Ya, kita harapkan bahwa pemain muda ini tidak hanya bisa tembus ke Liga 1 tapi juga bisa abroad keluar ya. Betul. Ya, dan satu hal yang perlu kita ingat juga bagaimana harapannya adalah para atlet di Indonesia. Dan kali ini kita saksikan sebuah peluang dari Jawa Timur. Namun tidak terlalu digubris oleh Sujarmin tadi karena melebar di sisi kiri penjaga gawang asal Jawa Barat tersebut kita saksikan. Ya, ini adalah pergerakan yang begitu agresif dari Wiggy Pratama yang mendapatkan space yang sebenarnya tidak terlalu nyaman, tapi dia dengan naluri tingginya langsung melakukan tembakan. Sayang memang tendangannya cukup kencang tapi akurasinya masih sedikit terburu-buru tadi sehingga tidak on target ke area gawang. Sekitar 10 menit waktu bersih tersisa di babak pertama dari cabang olahraga sepak bola putra di Pekan Olahraga Nasional ke-21. Akankah Jawa Timur ataukah Jawa Barat yang berhasil bawa pulang medali emas di edisi ke-21? Kali ini kita saksikan bagaimana Jawa Barat bermain satu sentuhan. Mampu dihalau dengan cermat. Duel terjatuh kali ini. Kembali Indri Gunawan. Hanif kembali ke belakang. Jawa Timur kali ini mencoba untuk keluar dari tekanan. Wiggy, masih Wiggy kita saksikan. Wiggy berhadapan dengan dua pemain belakang. Wiggy cukup baik. Sebuah aksi individu yang sangat apik dan menarik untuk disaksikan dari salah satu pemain, Wiggy asal Jawa Timur yang sudah mengancam 2 kali berturut-turut dalam waktu 2 menit ini, Bang. Iya, ini pemain yang menjadi ancaman berat bagi Raka Sabil, dan kita saksikan bagaimana pergerakan individunya bisa melakukan 2 kali tekukan sehingga ia mendapatkan satu celah untuk menembak, dan tendangan kaki kirinya sayang sekali lagi-lagi belum sempurna, tapi tadi adalah pergerakan yang sangat berbahaya dari Wiggy Pratama. Iya, inisiatif itulah yang nampaknya dibutuhkan oleh baik Jawa Timur ataupun Jawa Barat di kondisi menjelang akhir dari babak pertama ini, Bang. Dan tadi Wiggy ini adalah pemain yang bisa berimprovisasi di lini depan ya, sehingga ketika skema tidak berjalan dia bisa menampilkan aksi individu yang sangat cermat, dan kartu kuning kedua didapatkan oleh pemain Jawa Barat yaitu untuk Abdan Hanif ya. Ini adalah gelandang bertahan yang memang pada benturan tadi cukup agresif saya rasa untuk langsung menjegal pergerakan dari lini tengah Jawa Timur itu Ahmad Dwi. Ya, pelatih Dindin. Ini dia pelatih kerap disapa Dindin Gultom ya. Meskipun orang Jawa Barat tapi memiliki nama sapaan akrab ya. Serasa nama Sumatera Utara. Justru bukan Kang Dindin. Biasanya nama orang Jawa Barat memang diulang-ulang ya, Dindin. Dan nama panjangnya biasa diulang juga. Ya, Dindin Wahyudin ya. Betul. Karena saat itu saya sekolah SD SMP muloknya masih bahasa Sunda. Dan kebetulan yang membuat buku bahasa Sunda itu salah satu guru saya tuh. Iya. Jadi memang beliau menceritakan memang biasanya diulang-ulang. Kembali kita saksikan Jawa Timur mencoba untuk menyerang dari sisi kiri area pertahanan Jawa Barat. Masih belum mampu. Bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini adalah sebuah pelanggaran. Ya, bagaimana memang kita saksikan kedua tim mulai sudah mengetahui ritme permainan lawan masing-masing ya. Kali ini Jawa Timur melihat bahwa jarak antara lini tengah dan lini pertahanan Jawa Barat yang memang memiliki jarak cukup panjang sehingga bisa dimanfaatkan dengan pergerakan cepat para pemain yang memiliki skill individu tinggi seperti Wiggy Pratama juga Ahmad Dwi. Dan mereka pun nampaknya memancing untuk terjadi kontak di sana sehingga bisa menimbulkan tendangan bebas. Sedangkan bagi Jawa Barat, permainan direct sejauh ini masih menjadi cara yang efektif untuk membuat bola bisa terus menuju jantung pertahanan dari Jawa Timur. Tapi yang menjadi problem memang akurasi passingnya harus tinggi. Wow, sangat baik kali ini. Dua peluang bagi Jawa Barat kali ini dapat final dari Jawa Timur. Ada kasih 2 peluang kembali Atif Fatoni, namun sayang sekali buang percuma dan kali ini clearance dilakukan oleh Jawa Timur. Ya, tadi ya. Fauzan Nabil ya sedikit
ragu-ragu apakah harus mengeksekusi langsung. Dan ini dia awal dari lemparan ke dalam. Bagaimana Fauzan Nabi bisa melewati Yoga. Di sini dia ragu-ragu. Apakah menembak langsung ataupun memberikan passing. Namun sayang, passingnya pun terkena satu pemain dari Jawa Timur. Sehingga gagal menjadi serangan yang baik. Oh! Ini sebuah tendangan on target tadi. Ya, dan seperti yang Anda katakan tadi, Bang, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Fauzan Nabil ini terkait dengan naluri sebenarnya, Iya, Bang. betul. Kalau kita lihat, dan ini dia aksi individu yang ditampilkan dan tanpa amnesti, Afif Fatoni memaksimalkan aksi individu yang dilakukan oleh Raffi Talib. Oh, maksud saya ternyata adalah Fauzan Nabil, Bang. Iya, Fauzan Nabil melakukan sebuah tendangan di sentuhan pertama ya. Ya, 2 kali berturut-turut Fauzan Nabil. Kesempatan pertama tadi Fauzan Nabil gagal melakukan tendangan langsung, akhirnya memilih untuk melakukan umpan tarik. Dan justru kita lihat tadi di kesempatan kedua melakukan tembakan jarak jauh yang cukup menggigit. Ya, dan memang ini adalah permasalahan dari para pemain muda soal decision making. Ya. Ketika ada peluang yang lebih terbuka, yang harusnya di mana Fauzan Nabil melakukan tendangan, justru ia mengoper ya. Tapi di kesempatan kedua, ketika ia dalam posisi membelakangi gawang di ruang kotak penalti, ia malah melakukan tembakan. Jadi seperti itulah dinamika yang terjadi di para pemain muda di sepak bola ini. Skor kacamata masih menghiasi pertandingan di babak pertama. 4 menit menuju waktu normal dan kita saksikan ada satu pemain dari Jawa Barat yang nampaknya membutuhkan perawatan ekstra ya. Kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benturan di kepala ya. Kita lihat antara Rizky Dwi dan juga ya, di momen-momen seperti ini Bang dibutuhkan bagaimana ketika energi sudah mulai terkuras, stamina sudah mulai menurun, dan kita melihat baik dari para pemain Jawa Barat dan juga Jawa Timur, fokus dan konsentrasi sudah mulai juga terkuras gitu. Betul. Inilah yang dibutuhkan. Bagaimana ada kreativitas, bagaimana ada inisiatif dan juga naluri yang harus mampu dicuri apabila Jawa Barat dan juga Jawa Timur ingin memimpin di akhir dari babak pertama. Yang paling penting memang bagi kedua tim adalah untuk bisa mempertahankan fokus dan konsentrasi ya, karena jika fokus dan konsentrasi mereka turun maka otomatis akan membuat lawannya memiliki peluang lain untuk menambah daya ledak di lini depan. Dan kembali ke bagaimana daya juang dari Fauzan Nabil memaksa terjadi pelanggaran di lini pertahanan Jawa Timur. Ini dia Fauzan Nabil memang memiliki kemampuan hold up play yang sangat baik. Ini terpaksa dihadang tadi oleh satu pemain Jawa Timur. Oh, kita saksikan berdua terjadi. Bukan sebuah pelanggaran di babak. Ya, Oh, kita lihat bagaimana sunduran yang dilakukan oleh Fauzan Nabil. 3 kali berturut-turut Bang. ya, Peluang bagi seorang Fauzan Nabil. ya, berawal dari crossing yang sangat apik. Karena bola diarahkan di antara kedua pemain bertahan dari Jawa Timur dan Fauzan Nabil. Dia sudah terbebas, sayang sekali di posisi membelakangi gawang. Ia gagal mengarahkan bola on target ke gawang Aldino Fanani. Belum berubah skor sementara. Menit 43. Jawa Barat dan Jawa Timur masih mencoba untuk mencari gol pertama mereka. Dan kalau kita ingat bola-bola tersebut di era-era Persija di BP20 itu Iya. adalah bola kesayangannya Bambang Pamungkas. Yang mengirimkan crossingnya adalah Eli Eboy ya. Eli Eboy. Atau pilihannya adalah Haji Ismet. Kalau di Jawa Timur dulu umpan yang memberikannya adalah Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf. Yang menyindir biasanya Andi Odang ya. Ya udah. Nama-nama yang tentunya sudah menjadi nama besar di sepak bola Indonesia, yang tentunya proses mereka pun pasti diawali dengan usia muda ya. Dan ada seorang harus berhati-hati. Jarmin ya. Ya, Dia Sujarmin. gawang dari Jawa Barat yang tampak masih memegangi paha bagian atas. Ya, Dan memang ini adalah salah satu obstacle dari para pemain muda, karena di usianya yang mendekati usia senior, pada menit ke-44 cukup banyak para pemain dari dua tim yang bertumbangan. Artinya Ya. memang secara stamina dan fisik para pemain ini harus lebih meningkat lagi
kita ingin mencapai yang lebih tinggi lagi di kemudian hari. Ya, dan kita saksikan ya bagaimana bukan hanya supporter Jawa Timur yang hadir, bukan hanya supporter Jawa Barat yang hadir, tapi masyarakat Aceh juga turut hadir. Dan satu hal yang membuat kita bahagia adalah dari semua kalangan tidak sungkan untuk hadir ke stadion, Ibam. Ya, inilah sebuah contoh olahraga yang inklusif ya. Betul. Jadi tidak hanya untuk satu kalangan saja, tapi terbuka untuk semua kalangan, baik tua, muda, perempuan ataupun laki-laki, dan tentunya bagi yang dewasa ataupun yang masih anak kecil, boleh masuk ke lapangan, ke stadion untuk menyaksikan, dan mereka harus mendapatkan kenyamanan dan keamanan ya dari para petugas yang melakukan dan menjadi ofisial di sebuah pertandingan. Keamanan dan kenyamanan itu adalah dua hal yang harus terus dijaga dan juga tentunya dibangun terus konsistensinya. Apabila sepak bola menjadi sebuah bukan hanya tontonan olahraga ya, tapi juga sudah menjadi industri dan juga hiburan bagi masyarakat. Oh, 2-1 Ibam. Sebuah gerakan sprint yang sangat apik. Play on, kita lihat bagaimana sang pengambil lapangan dan kali ini sebuah ancaman bagi pemain belakang Jawa Barat, mampu dialog dengan cermat tadi. 2 menit tambahan waktu, belum ada gol yang tercipta di babak pertama. Dan Hanif kembali hadir sebagai penawar di lini tengah Jawa Barat. Kembali serangan belum selesai, bagaimana Jawa Barat kalah jumlah pemain tapi coba terus menekan. Ya, sebuah crossing yang sedikit tanggung karena memang ini antara crossing ataupun langsung menembak ke gawang. Ketika Fauzan Nabil mengirimkan bola melalui kaki kirinya tapi langsung menusuk justru ke tiang kedua. Beruntung tadi bagaimana bola tidak benar-benar ke arah gawang karena memang sudah di luar jangkauan Aldino Fanani ya. Betul. Penjaga gawang dari Jawa Timur. Ini saya menyebutnya bola galau ini Bang. Iya. Dibilang mau umpan tapi arahnya ke gawang, dibilang mau tendangan tapi diangkat. Betul. Kalau di Jawa Barat disebutnya bola gantung ya. Bola gantung. Kali ini kita saksikan kembali Jawa Timur. Oh, ya biasa bola-bola gantung itu dulu era-eranya Eka Ramdhani Iya. dan Manutina. Dan kalau kebobolan itu penjaga gawang yang kebobolan disebut ngoe anduk. Jadi kayak menjemur. Jadi bolanya lewat gitu. Sama istilah kalau kita bilang melalui sela-sela kaki itu kolongin. Iya. Kalau itu di Jawa Barat masih kolongin juga ya Bang? Masih, tapi Masih. setelah dikolongin para pemain bercanda harus pakai sarung. Gitu. Ya, Coach Fahri Husaini tidak henti-hentinya memberikan arahan bagi para pemain Jawa Timur. Pelatih yang tentunya tidak asing lagi di layar kaca sepak bola Indonesia. Apakah akan menjadi peluang terakhir bagi Jawa Timur? Angkat langsung luar. Iya, sebuah heading clearance yang tidak sempurna berbuah tendangan sudut. Dan lagi-lagi set piece para pemain Jawa Timur ini begitu berbahaya. Dari 4 kesempatan tendangan bebas, semuanya on point menuju ke jantung pertahanan. Ini menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh Jawa Barat. Ahmad Dwi angkat langsung ke dalam kotak penalti. Mampu dihalau dengan cermat. Ya, Sobat Sport dimanapun Anda berada, demikianlah akhir dari pertandingan babak pertama di partai puncak atau final Pekan Olahraga Nasional ke-21 dari cabang olahraga sepak bola putra, di mana Jawa Barat 0, Jawa Timur 0. Dan setelah pariwara berikut ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
BRI Liga 1 2024-2025. Ayo semua kita bisa lebih dari sekedar berkata. Kita mampu bangun asa ke seluruh penjuru Indonesia. Kali ini Aceh sumur kobarkan semangat sambung. Inilah momenmu, pantang untuk ragu, tunjukkan sportivitasmu. Beragam budaya, tetap satu jua, bersatu kita juara. Ini mulai tanpa protes, PON punya 5 sukses. Penyelenggara prestasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, administrasi, pemanfaatan fasilitas aset, pasca event let the game begin, hope you listen until the end. Kita punya tarik kotor. Amadui, tapi memang lini tengah dari Jawa Timur ini kelab kalah jumlah, di mana memang itu menjadi satu batu sandungan sehingga pola permainan dari kaki ke kakinya tidak begitu timbul di sisi kiri. Sedangkan di sisi kanan memang ketika ada pergerakan dari Rano ini membuat Jawa Timur masih tetap bisa memainkan hal tersebut. Artinya memang belum ada keseimbangan dari permainan Jawa Timur di sisi kanan dan di sisi kiri. Artinya kalau kita simpulkan bisa dikatakan secara ball possession memang Jawa Barat Dari zaman
macam seni tradisional, dikenal sampai ke jiran. Buatan keras hati lembut, buatan berani buat salus. Cara kita memang beda, tapi tak saling sikut. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat sambung. Inilah momenmu, pantang untuk ragu, tunjukkan sportivitasmu. Beragam budaya, tetap satu jua, bersatu kita juara. On target yang bisa didapatkan oleh Jawa Barat. Meskipun memang secara keseluruhan apa yang tersaji di statistik ini cukup menggambarkan terjadi di babak pertama, karena Jawa Timur masih kesulitan untuk menemukan celah di lini pertahanan Jawa Barat, tapi Jawa Barat pun tidak begitu nyaman ketika menyerang. Jawa Timur sudah melakukan satu pergantian pemain, tapi belum satu pun. Ayo semua kita bisa lebih dari sekedar berkata. Kita mampu bangun asa ke seluruh penjuru Indonesia. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat sambung. Inilah momenmu, pantang untuk ragu, tunjukkan sportivitasmu. Beragam budaya, tetap satu jua, bersatu kita juara. Ini mulai tanpa protes, PON punya 5 sukses. Penyelenggara prestasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, administrasi, pemanfaatan fasilitas aset. Pasca event, let the fun game begin. Hope you listen until the end. Kita punya tari kotor, kita punya tari saman, macam seni tradisional, dikenal sampai ke jiran. Buatan keras hati lembut, buatan berani buat salus. Cara kita memang beda, tapi tak saling sikut. Kali ini Aceh sungguh kobarkan
Inilah momenmu, pantang untuk ragu. Tunjukkan sportivitasmu. Beragam budaya, tetap satu jua. Bersatu kita juara. Harapan Bangsa yang berada di Banda Aceh yang merupakan markas dari klub Persiraja yang berlaga di Liga 2, di mana ini merupakan stadion yang berada dan tentunya berkapasitas 35.000 kursi. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan di babak kedua, bagaimana Jawa Timur berada di sisi kanan layar kaca Anda, sedangkan Jawa Barat bertukar tentunya menjadi berada di posisi kiri Dari layar kaca Anda dan siapakah yang berhak untuk meraih medali emas dari Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut ini. Bagaimana kalau kita tahu di edisi sebelumnya Papua berhasil menjadi juara, Ibam ya? Ya, dan Papua di 2021 tidak hanya menjadi juara dan mendapatkan medali emas di sepak bola putra, tapi juga di putri ya. Sehingga tentunya ini adalah capaian yang harus dan nampaknya akan dicoba emas di sepak bola putra dan putri. Ayo semua, kita bisa lebih dari sekedar berkata. Kita mampu bangun asa ke seluruh penjuru Indonesia. Kali ini Aceh Sumut. Jawa Barat masih memimpin. Kobarkan semangat, sambut. Inilah momenmu, pantang untuk ragu. Tunjukkan sportivitasmu. Beragam budaya, tetap satu jua. Bersatu. Alwi ya, menggantikan pemain bernomor punggung 17 yang tadi sebelumnya kukunya digunting dulu sama pelatih. Ya, Alwi ini gelandang serang Ya. menggantikan Muhammad Bintang yang juga menempati posisi gelandang serang. Artinya akan ada satu tambahan pemain di lini tengah yang secara tenaga masih fresh. Sangat dibutuhkan karena memang di babak pertama Muhammad Bintang tidak banyak memberikan support terhadap Ahmad Dwi dan juga Wigi Pratama ya. Ya seperti yang sempat kita bahas bahwa support dari pemain lain ketika menguasai bola adalah hal yang penting dalam persaingan pada babak kedua ini. Ya, sang wasit akan memimpin jalannya pertandingan, sudah meniupkan tanda dimulainya pertandingan babak kedua antara Jawa Timur menghadapi Jawa Barat di final PON ke-21 dari nomor sepak bola putra. Bagaimana Jawa Timur saat ini berada di sisi kanan layar kaca Anda dengan pakaian hijau. Jawa Barat berada di sisi kiri layar kaca Anda dengan pakaian putih biru. Masih bersama dengan saya, Christian Chandra, dan juga Ibam Hariri tentunya dari dalam studio. sebuah kecohan tadi dilakukan
oleh pemain Jawa Barat. Cukup liar kali ini Awi. Sentuhan pertamanya terjatuh, sebuah pelanggaran. Advantage bagi Jawa Timur. Ya, artinya hanya ada satu pergantian nampaknya, Bang. Ya. Dan ini membuat jatah pergantian pemain dari Jawa Timur tersisa satu kesempatan lagi ya. Ya. Bahkan Jawa Barat belum babak pertama satu tadi, Ya. ketika satu pemain cedera. Lalu di awal babak kedua satu. Jadi total sudah ada dua. Iya. Dan hanya diberikan kesempatan 3 kali. 3 kali kesempatan. Oke. Dan kita saksikan Karena Jabar belum ada satupun ya pergantian pemain. Marvin kali ini tanpa amnesti. Saksikan. Lempar ke dalam. Awi kali ini terjatuh dan bukan sebuah pelanggaran. Leon. Saksikan aksi yang ditampilkan. Hendy Gunawan, pemain yang memang disibukkan untuk menjaga pertahanan ya. Oh, kali ini pergerakan dari Afi Fatoni. Oh, tidak ada support lagi-lagi, Bam, yang sempat kita bahas. Sayang sekali. Bola yang diarahkan kepada Fauzan Nabi sudah cukup apik, tapi sayang pergerakan di sisi kanan Marvin Nugraha nampaknya tidak ikut berlari ke depan ya. Sehingga ketika bola lepas tidak ada pemain lain yang menyongsong bola kedua. Masih belum merubah skor sementara. Oh, sangat agresif tadi. Kali ini kita saksikan. Wow. Bukan sebuah pelanggaran karena clear ya. Yang dilakukan oleh Basham tadi. Ya, Takazaki Basham, nama panjang dari sang gelandang bertahan. Dia menjadi double pivot bersama Rano di lini tengah dari Jawa Timur. Untuk menopang Alwi kali ini yang menjadi gelandang serang dengan pakem 352. Memang kita tahu bahwa skema 352 dari Jawa Timur ini berasal dari sang pelatih utama yaitu Fahri Husaini yang merupakan pemain timnas Indonesia di era 90-an ya. Iya. Dimana kita tahu bahwa di era tersebut timnas Indonesia juga begitu kental dengan skema 352-nya. Akhirnya bagaimana kita melihat ya. Ini adalah sepak bola dengan kalau kita mundur ini artinya dua generasi yang berbeda strategi, tapi tetap dapat diaplikasikan tentunya di atas lapangan hijau. Ya, dan sejauh ini juga belum ada yang benar-benar dominan ya. Artinya baik 352 ala Fahri Husaini ataupun 442 ala Coach Dinin Wahyudin masih memiliki hal poin plus dan minus dari sisi tersendiri. Ini dia Rano banyak aktif di tengah Jawa Timur dan wah dicuri kali ini oleh Fauzan Nabil, umpan langsung. Masih mampu diamankan. Betul. Dengan cermat dan tenang tentunya oleh Aldino Fanani. Kita di sebuah crossing yang juga lagi-lagi sedikit terburu-buru membuat upaya Fauzan Nabil memberikan crossing pada Arif Fatoni justru lebih dekat pada penjaga gawang Aldino Fanani. Ya, sangat baik tadi intercept yang dilakukan oleh wide center back kanan dari Jawa Timur yaitu Muhammad Aditya. Ya, Jawa Timur kali ini mencoba untuk menekan dari lapangan tengah, bergeser ke sisi kiri areal pertahanan Jawa Barat. Lihat Liuk ke tengah kali ini. Cukup baik. Masih ada pemain bernomor punggung 22 Rafli. Buah kepingan dalam kotak penalti terjatuh, sayang sekali kembali putus. Serangan yang coba dibangun oleh Jawa Timur sejauh ini. Terjatuh dan bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan. Iya, benar-benar agresif para pemain Jawa Timur ketika kehilangan bola. Mereka tidak ingin rangkaian serangan dari Jawa Barat semakin berkembang ya, sehingga langsung disergap. Kita saksikan Jawa Timur kali ini mencoba untuk menekan dari lapangan tengah, bergeser ke sisi kiri areal pertahanan Jawa Barat. Lihat Liuk ke tengah kali ini. Cukup baik. Masih ada pemain bernomor punggung 22 Rafli. Buah kepingan dalam kotak penalti terjatuh, sayang sekali kembali putus. Serangan yang coba dibangun oleh Jawa Timur sejauh ini.
Jatuh dan bukan sebuah pelanggaran. Kita saksikan. Iya, benar-benar agresi para pemain Jawa Timur ketika kehilangan bola. Mereka tidak ingin rangkaian serangan dari Jawa Barat semakin berkembang ya, sehingga langsung disergap kita saksikan bahkan oleh gelandang serang mereka yaitu Alwi Furkon. Ya, gelandang serang saja bisa diinstruksikan untuk langsung melakukan sliding, artinya memang para pemain Jawa Timur tidak ingin kecolongan sedikit pun. Dan bisa dikatakan ini sesuai dengan slogan Jawa Timur ya. Wani, artinya berani mengambil keputusan dan juga eksekusi di setiap menitnya. Dan kita saksikan kali ini momentum kembali terputus. Jawa Timur ada sebuah peluang untuk melakukan counter attack. Sangat disayangkan nih Bang, di layar kaca tadi ada beberapa plastik nampaknya. Balon ini ya, balon-balon karet ya. Dan tentunya balon karet juga harus segera disingkirkan. Betul. Karena jika memantul maka akan sangat mengganggu terhadap jalannya bola. Kita ingat dulu pernah terjadi di laga Liverpool ya. Ketika tendangan pemain lawan memantul terhadap balon yang masuk ke lapangan dan berbuah gol untuk lawannya Liverpool. Kalau tidak salah itu Sunderland kalau lawannya saat itu. Ya, dan itu cukup mengganggu dan memorable ya. Ya. Yang kebobolan adalah Pepe Reina saat itu. Ya, Rano kali ini kita saksikan. Rano Jutatik akan mengambil tendangan bebas bagi Jawa Timur. Sudah dilakukan langsung dan membentur pagar yang dibangun oleh Jawa Barat. Masih ada gelombang berikutnya. Jawa Timur angkat langsung ke dalam kotak penalti. Sangat tenang kepada penjaga gawang Sujarmi. Belum merubah dan berdampak apapun tentunya bagi Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Oke, yang harus dihindari oleh Jawa Timur jelas adalah babak tendangan adu penalti ya. Karena jika laga ini imbang, maka yang memiliki pengalaman lebih di babak adu penalti adalah Jawa Barat. Jawa Barat sudah 2 kali bermain dan memenangkan babak tendangan adu penalti. Di perempat final mereka mengalahkan Sumatera Utara dengan skor 4-3 pada fase adu penalti, sedangkan di semifinal melalui babak adu penalti pun mereka menang dengan skor 5-4 asal atas Kalimantan Selatan saat itu. Jadi kita saksikan Jawa Timur lebih agresif di babak kedua. Awi kali ini berada di sisi kanan. Umpan yang dalam tanda kutip ya terburu tadi bukan oleh Awi. Dan kita saksikan sudah ada 2 pemain yang menutup juga ya. Sehingga sudut dari Awi sudah sedikit tertutup. Awi kali ini berada di sisi kanan. Umpan yang dalam tanda kutip kontrol jalan yang cukup baik dilakukan dan oleh pemain Jawa Timur. Kembali ke belakang. Muhammad Yoga lebar. Salah umpan tadi dia maksudnya, ternyata harusnya memberikan umpan kepada Coach Fahri Husaini. Iya, malah kepada sang pelatih ya tadi. Bola diagonal coba untuk melakukan switch play, tapi justru satu wingback kiri mereka yaitu Raffi Rashid masih ada di depan tadi ya. Cukup baik tadi keputusan yang diambil oleh pemain bernomor punggung 18 yang masuk tadi menggantikan Pak Tony. Ya, nampaknya pergantian dari Fauzan pada Muhammad Farhan ini juga bertujuan untuk membuat pressing di lini depan Jawa Barat kembali hidup, karena Fauzan Nabil sudah mengontongi kartu kuning ya. Sehingga akan lebih berhati-hati ketika melakukan pressing. Ada gerakan-gerakan tambahan tadi. Cukup provokatif ya. Kali ini sebuah peluang bagi Jawa Timur masuk ke dalam kotak penalti. Clearance dilakukan tadi oleh pemain bernomor punggung 13 yang tidak lain tidak bukan adalah Raka Sabir Al-Hadi. Ya, dan nampaknya clearance-nya langsung mengenai kembali pemain Jawa Timur sehingga langsung berbuah tendangan gawang. Iya. Sebuah clearance yang sangat cermat dari Raka Sabil, sengaja memantulkan bola ke kaki pemain lawan ya. Ya, biasa melalui yang dimiliki oleh pemain belakang ini Bang. Iya. 55 menit atau lebih tepatnya 10 menit pertandingan di babak kedua berlangsung. Skor kacamata masih menghiasi layar kaca Anda. Baik Jawa Barat
maupun Jawa Timur belum mampu menciptakan gol pertama mereka di final Pekan Olahraga Nasional 21. Dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit untuk Muhammad Yoga karena terlihat jelas tadi Ya. ia menarik gerakan Afif yang coba melakukan hold up play. Kartu kuning pertama bagi sektor pertahanan dari Jawa Timur. Ya, dan kartu kuning Bagi sang kapten ini tentunya kalau kita lihat tadi gestur mulai panas gitu. Dan tentunya ini kartu kuning yang cukup merugikan karena membuat Muhammad juga harus berhati-hati ya di sepanjang laga sisa. Memang ada gerakan tambahan tadi ya, tarikannya terlihat sangat jelas. Ya, Dan kali ini bola dihadapkan oleh dua pemain yang kita tahu memang punya umpan-umpan yang cukup baik. Salah Ya. satunya adalah Abdan Hanif ya. Abdan Hanif dan juga Martin Nugraha sudah bersiap-siap menghadapi bola dan bisa langsung mengeksekusi ya dari jarak seperti ini. Untuk melakukan tembakan langsung kita akan nantikan. Menit ke-56, Abdan Hanif dan juga Marvin kita saksikan. Tembakan jarak jauh masih melebar di sisi kanan penjaga gawang Aldino Fanani. Sehingga belum merubah skor sementara. Kita saksikan tayangan ulang Bam. Ya, ini percobaan dari Marvin Nugraha coba untuk melakukan tembakan langsung dari situasi tendangan bebas menuju ke tiang dekat, tapi sayang lagi-lagi belum terlalu akurat. Dan memang di pertandingan seketat ini bola mati adalah situasi yang harus dimanfaatkan oleh kedua tim ya, Chris. Iya. Individu Ranja tadi ditampilkan. Awi yang dituju tengah terjatuh dan bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat di awal babak kedua ini Jawa Barat coba untuk kembali menemukan ritme permainannya karena tidak begitu nyaman dalam melakukan ball possession, tidak seperti di pertengahan hingga akhir babak pertama tadi. Ya, dan kali ini kita saksikan bagaimana Jawa Timur mencoba untuk selalu memberikan tekanan dan terlihat ya Ibam ya. Ini seperti ada indikasi penurunan dari Jawa Barat di babak kedua ini, sedangkan peningkatan bagi Jawa Timur karena terlihat secara ball possession memang lebih aktif ya. Ya, ini penurunannya tinggal masalah di konsistensi ritme permainan ya, karena Jawa Barat sudah menunjukkan permainannya bagus di pertengahan hingga akhir babak pertama, tapi mereka masih kesulitan untuk menemukan ritme tersebut pada momen ini. Berbeda dengan Jawa Timur, mereka memang saat ini sedang dalam posisi yang terus coba menekan dan itu bisa tersaji sepanjang laga. Jadi perihal konsistensi ritme permainan, Jawa Timur sedikit lebih unggul banding Jawa Barat. Awi kali ini yang baru masuk babak kedua terjatuh dan lagi-lagi bukan sebuah pelanggaran. Kali kita saksikan, tembakan jarak jauh yang lagi-lagi dilepaskan oleh Wigi Pratama. Ya, ini pemainnya benar-benar sangat membahayakan Jawa Barat dari situasi bola kemelut di depan kotak penalti. Ketika bola lepas, ia memiliki insting besar dan langsung menendang. Tapi sayang sekali, lagi-lagi tendangannya masih belum akurat. Dan ini adalah upaya tembakan kedua dari Jawa Timur pada babak kedua. Dan dua-duanya belum ada yang on target, Chris. Sayang sekali Bang. Angkat langsung ke depan Jawa Barat kali ini. Enggan untuk menyanyiakan peluang. Masih balon terlihat jelas. Pergantian pemain lainnya. Tampaknya akan ada pergeseran posisi ya. Di mana Raffi Rashid ditarik keluar, lalu masuk pemain bernomor punggung 23 yaitu Muhammad Rasya. Dan Muhammad Rasya menempati wingback kanan, artinya ya betul, satu pemain yaitu Muhammad Aditya bergeser ke wingback kiri. Oh, cukup keras kali ini. Benturan antara Wigi Pratama dan juga pemain bernomor punggung 2 yaitu Krisna Prastio asal Jawa Barat. Ya, dan kita saksikan masih terkapar di lapangan satu benturan dari upaya holding ball yang Wigi Pratama langsung di engage dengan keras oleh Krisna. Memang ini bukti bahwa para pemain di lini pertahanan Jawa Barat sangat mewaspadai pergerakan dari Wigi ya, sehingga tidak akan memberikan kesempatan Wigi untuk memutar badan tadi. Nggak dikasih balik badan iya, nih. meskipun resikonya adalah benturan seperti tadi. Ya, kita saksikan bagaimana antusiasme dari masyarakat Aceh. Kartu kuning diberikan
oleh Wigi, maksud saya untuk Wigi Pratama. Dianggap melakukan gerakan yang lebih agresif tadi oleh sang wasit, yaitu Sance Lawita. Wasit yang sejauh ini kepemimpinannya cukup tegas dan Ya, betul. tidak hanya meniup tapi juga melihat bagaimana alur bola. Dan memang dibutuhkan ya untuk membiasakan para pemain muda ini berada di level persaingan teratas di sepak bola Indonesia ya. Dan apalagi kalau kita bicara mengenai para pemain-pemain muda ini memang harus dihadapkan dengan wasit-wasit yang dalam tanda kutip galak dan tegas. Artinya mereka juga harus sadar dan terbiasa untuk melihat kita saksikan untuk tidak begitu banyak komplain Ibam seperti I'm Bobby. Hidup itu harus 100%. Gaya 100% keren. Belanja 100% ori di Shopee Mall. 100% ori. 100% ori. Shopee 10-10 Brands Festival. Tenang, cicil ringan, biaya kesehatan di Julo. Yuk pakai. Nampak tidak puas dengan keputusan tersebut. Sebuah pergerakan cepat dari Zamzam Sofia yang menusuk ke sisi kanan penyerangan. Dan nampaknya dengan adanya pergeseran dari wingback Jawa Timur, maka ada pergeseran juga dari winger Jawa Barat ya. Ya, dan kali ini kita saksikan sudah di offside Afif Fatoni. Betul. Kita bola dikirimkan, Afif lagi-lagi sudah ada di belakang garis pertahanan terakhir Jawa Timur tadi. Ya, dan tadi sedikit membahas bahwa Muhammad Aditya yang tadinya wingback kanan Jawa Timur bergeser menjadi wingback kiri, maka membuat Zamzam Sofia yang tadinya winger kiri Jawa Barat geser juga ke winger kanan. Jadi ada respon taktik dari Coach Dindin untuk memberikan jawaban setelah taktik dijas oleh Coach Fahri Husaini. oh Gigi masang kuda-kuda tadi dan memaksa pemain Jawa Barat untuk melakukan pelanggaran. Ya, Zamzam tadi yang melakukan pelanggaran. Betul. Yang kita bahas bahwa Cukup jelas. yang ini berbahaya karena Adan Hanif. Ya, dan pemirsa Sobat Sport dimanapun Anda berada harus menjadi perhatian. Abdan Hanif adalah pemain yang bisa dikatakan sangat berpengaruh bagi Jawa Barat. Dan kalau tidak salah dengan kartu kuning kedua, ya tepat sekali. Artinya dari hal ini Jawa Barat, Abdan Hanif harus meninggalkan lapangan pertandingan. Hal yang disayangkan Ibam, karena sebenarnya kalau kita bicara posisinya masih sangat jauh dari gawang. Betul. Artinya tidak perlu sebenarnya. Ya, ini sebuah late challenge yang memang sedikit terlalu agresif dari Abdan Hanif. Karena benar, jarak masih jauh dan masih ada cover di belakang Betul. Abdan Hanif untuk bisa mengganggu setidaknya pergerakan dari pemain Jawa Timur. Tapi memang ini adalah kartu kuning yang layak sehingga membuat kartu merah harus menjadi sebuah tantangan bagi Jawa Barat bagaimana bisa memaksimalkan kondisi di saat mereka kalah jumlah pemain di atas lapangan. Sangat disayangkan Ibam Oh, sebenarnya. sangat Jelas. tinggi tadi. Kaki Jelas, dari ya. Abdan Hanif Oh. terhadap Alwi Furkon ya. Ya, sebenarnya aksi yang tidak perlu lagi-lagi karena kita tahu betul ya bagaimana Abdan Hanif adalah pemain yang sangat tenang sejauh ini. Namun entah ada apa, tiba-tiba ada gerakan impulsif yang membuat dia harus melakukan hal tersebut. Ya, lagi-lagi terpancing emosi ya Betul. di situasi seperti tadi. Rano langsung menjaga gawang. Dan ada sedikit provokasi tadi dari Rano. Ya, kita akan tunggu bagaimana jawaban taktik dari Coach Dindi Wahyudin dengan kurangnya satu pemain di lini tengah ya. Karena Abdan Hanif ini adalah pemain berposisi gelandang bertahan. Dia kerap menjemput bola hingga jauh ke lini pertahanan sendiri. Dan tentunya akan ada detail yang berbeda dengan di kartu merahnya Abdan Hanif. Ya. Ya, Jawa Timur terlihat lebih percaya diri kali ini. Unggul jumlah pemain. 20 menit waktu bersih tersisa, Ibab. Ini kesempatan bagi Jawa Timur untuk langsung menambah agresivitas serangan ya. Ya, dan dihadiri oleh Menteri Dito Aryo Tejo.
serta perwakilan dari PSSI ya, yaitu Ratu Tisa. Yang akrab disapa dengan Mas Menteri ya dulu. Iya. Hadir juga ke final PON ke 21 ya, Jesse. Para Gilang sudah lakukan. Giron strike. Barat kali ini mencoba untuk mencari celah, mencoba untuk mencari ruang, angkat langsung, maksudnya ke dalam kotak penalti. Ya, secara taktik dan juga teknik bermain sebenarnya Jawa Barat cukup baik ya dibandingkan Barat pemain-pemainnya yang sangat percaya diri ketika melakukan kontrol bola dan juga bermain dengan taktik build up. Kali ini kita saksikan Rani, gelandang pengangkut air itu. Dia terus bergerak di lini tengah ya. Betul. Bisa menjadi pengalir bola tapi juga di saat bersamaan dia bisa menjadi breaker untuk menghadang. Nah, ini dia. Iya, saya seperti kita saksikan. Rani tembakan jarak jauh yang sangat agresif. Emosi yang tentunya masih memuncak Imam. Jadi mencoba untuk melawannya sebenarnya lebih longgar ya. Ya masih longgar sehingga memungkinkan untuk membuat bola Didorong 1-2 langkah lagi baru melakukan tembakan. Betul. Dan kali ini kembali sebuah peluang bagi Jawa Barat dari bola mati. Setelah kehilangan satu pemain mereka yaitu Abdan Hanif, pemain yang cukup penting dan vital di kubu Jawa Barat. Dan inilah jawaban dari Coach Dindin, nampaknya memasukkan pemain untuk memberikan perubahan. Sedangkan bola mati coba untuk dimaksimalkan kali ini oleh Raffi Talib. Saksikan. Tembakan jarak jauh masih berada di atas mistar gawang dari Jawa Timur. Kinerjanya sangat baik ya, kita lihat ya bagaimana pemain bernomor punggung 3 dari Jawa Timur yang bermain di flank. Muhammad Aditya ya. Muhammad Aditya. Ini dia pemain cepat yang juga memiliki kemampuan baik di kedua kakinya ya, baik kanan maupun kiri. Sehingga tidak heran dia saat ini memerankan posisi wingback kiri dan tadi pelanggaran dilakukan oleh Zamzam Sofia. Ya, satu pemain masuk yaitu Lihat ya bagaimana pemain bernomor punggung 3 dari Jawa Timur yang bermain di flank. ya, sedangkan bola mati coba untuk memiliki pemain muda bernama Syafril Saluhu. Jadi memang para pemain muda Maluku ini sudah banyak yang dalam tanda kutip di scouting oleh Persib Bandung. Betul. Dan dilatih, dibina di tim-tim akademinya. Karena akademi Persib ini saat ini menjadi semacam franchise. Betul. Bisa dibawa oleh satu sosok untuk berada di kota kabupaten Yang tersebar di Jawa Barat ya. Jadi tidak heran ada Akademi Persib Cimahi, ada Akademi Persib Tasik dan juga Cianjur salah satunya. Oke, artinya bisa digunakan untuk kepentingan dan nama yang Betul. sesuai. Tapi ada lisensi, ya? betul. Ada lisensi yang dipegang oleh Persib Bandung sendiri. Oh, cukup up. Oh, jelas sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh si Jarmin. Ada sebuah keterlambatan. Kalau kita saksikan dari layar kaca, sudut pandang layar kaca ya, kita melihat bagaimana ini adalah keputusan tepat yang diambil oleh sang pengadu lapangan. Namun kita lihat nanti dong, adanya tayangan doang. Kita saksikan. Ya, yang pertama bola sudah tersentuh terlebih dahulu oleh pemain Jawa Timur dan memang si Jarmin sedikit terlambat dan terlalu memaksakan untuk membuat tangannya masuk ataupun gerakannya masuk sehingga
benturan tidak terhindarkan di momen ini ya. Ya, dan iya, kita saksikan sebenarnya tangan dari Sujarmin itu bersih. Namun ketika pemain bernomor punggung 15 asal Jawa Timur yaitu Ahmad Dwi, Ahmad Dwi terjatuh, itu memang tersangkut pada bagian dada. Betul. Artinya Sujarmin tidak ada unsur kesengajaan nih, Bang. Iya. Tapi sudut pandang wasit adalah melihat dari belakang di atas lapangan, artinya yes, jelas itu adalah sebuah penalti. Atau Anda memiliki sudut pandang yang lain? Ya, saya rasa memang ada benturan yang menjadi kunci pada momen ini sehingga penalti layak diberikan oleh wasit terhadap Jawa Timur. Meskipun memang di momen ini wasit pun secara jarak agak terlalu jauh dengan tempat kejadian, tapi jelas wasit memiliki hak prerogatif untuk bisa memutuskan bahwa itu adalah penalti untuk Jawa Timur. Dan memang ada keteledoran dari lini pertahanan Jawa Barat saya rasa. Bagaimana Ahmad Dwi begitu nyaman masuk ke zona kotak penalti Jawa Barat dan Ahmad Dwi bisa mendahului Sujarmin. Dan sayangnya Sujarmin pun terlalu terburu-buru untuk melakukan sebuah gerakan yang menutup ruang ya. Karena sebenarnya dengan pace kecepatan seperti itu, bola juga tidak akan benar-benar bisa dikontrol dengan baik oleh Ahmad Dwi. Ya, sebuah aksi-aksi yang tidak perlu sebenarnya. Aksi yang tidak perlu. Kartu kuning bagi Rano justru yang nampaknya terpancing dan terprovokasi. Kayaknya ada sebuah pertanyaan. Ya, Saya rasa tadi terburu-buru karena jika pun dibiarkan saja, hanya dibayang-bayang saja, kecepatan bola dan kecepatan Ahmad Dwi akan sulit membuat bola bisa dikuasai. Ya? betul. Betul, saya setuju dengan apa yang Anda katakan karena memang ini sebenarnya tadi pun bolanya udah deras banget nih, Bang. Iya. Dia belum tentu bisa dikejar dan kita saksikan dalam tayangan ulang. Oh, ini ternyata tayangan ulang dari kartu kuning yang diberikan untuk Rano ya. Saya rasa ada ucapan verbal yang langsung tercover oleh wasit yang membuat wasit langsung mengeluarkan kartu di momen tadi. Kita saja Sujarmin lebih bersabar, hanya membayangi saja dan tidak memaksakan badannya masuk. Mungkin benturan itu tidak akan terjadi, Chris. Iya, betul sekali. ya, dan kita saksikan sebuah kesempatan bagi Jawa Timur. Eksekusi akan dilakukan oleh Rano dan kita saksikan sudah dilakukan Rano Jutati Karemano. Baik untuk kalian semua. Yoichi, iya pula. Kalian harus tahu, Yoichi diproses dengan fermentasi probiotik baik untuk usus. Dapatkan hadiah dari balik tutup botol. Beli sekarang. Yoichi, our choice. Healthy, never taste so good. Final Pekan Olahraga Nasional ke-21 dari cabang olahraga sepak bola putra. 1 Jawa Timur dan 0 untuk Jawa Barat. Tendangan yang sangat percaya diri dan ia bisa menempatkan bola ke sisi kiri, bisa mengecoh Sujarmin dan membuat gol bisa diciptakan oleh Rano. Gol yang membawa Jawa Timur unggul 1-0 dan memang itulah tendangan yang benar-benar mencirikan bahwa semangat Wani terpancar terhadap Rano. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya apa yang terjadi di babak final di aksi tadi, jelas memang Sujarmin sayang sekali sebenarnya ada sebuah pergerakan yang mulai ada provokatif. Harus bersabar, harus tenang. Patut diingat bahwa Jawa Barat sudah kehilangan 1 pemain. Ya. Dan Jawa Timur dengan keunggulan mereka akan memanfaatkan dan memaksimalkan emosi yang dimiliki oleh para pemain Jawa Barat. Karena Jadi, otomatis Rano sudah mendapatkan kartu kuning sehingga Betul. tentunya dalam tanda kutip diincar juga oleh para pemain Jawa Barat untuk bisa membuat Rano mendapatkan kartu kuning kedua ya. betul Jadi sekali. jangan sampai kedua tim para pemainnya ini terpancing. Karena sama-sama sudah tidak diuntungkan ya secara atmosfer. Ya, apalagi kalau kita bicara mengenai Jawa Timur sendiri, mereka sudah unggul. Ya. Mereka sudah unggul, seharusnya mereka mampu lebih mengontrol dan tembakan jauh tadi maksudnya dilakukan. Dan masih mampu dihalau dengan cermat dan berada tepat di pelukan Aldino Fanani. Ya, dan memang bola sempat deflect, ada claim handsball dari pemain Jawa Barat, tapi kita saksikan sudut pandangnya tidak mudah bagi kita untuk menilai ya, apakah memang bola menyentuh tangan dan apakah memang posisi tangan pun kalaupun tersentuh bola dalam kondisi yang natural atau tidak, karena itu yang menjadi dasar bagi wasit untuk memberikan keputusan apakah
handsball terjadi atau tidak di dalam sebuah situasi. Dalam Rangga tadi. Tidak, kondisinya masih begitu sulit bagi Jawa Barat karena saat ini Jabar kurang jumlah pemain di atas lapangan ya. Mereka tertinggal 1 gol. Dan sudah mulai agak ada unsur-unsur emosional Ibam, sebenarnya Betul. sayang sekali. Harus lebih dikontrol. Justru bola-bola daerah seperti ini semakin menguntungkan Jawa Timur saya rasa. Iya. Karena Jawa Timur unggul jumlah pemain di atas lapangan dan sehingga membuat jarak cover para pemainnya menjadi lebih dekat ya dibanding Jawa Barat. Ya, mulai terburu-buru dan kurang tenang kita lihat bagaimana Jawa Barat. Sebenarnya waktu masih dalam tanda kutip ya Ibam, masih ada peluang untuk mereka bisa melakukan build up bermain seperti yang mereka lakukan di babak pertama. Kali ini kita saksikan mulai rapat. Oh, masuk kaki tadi. Terlihat jelas Martin kepada Alwi.